Selamat hari Minggu. Bertemu lagi sama Kak Nanin di sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, siapa yang udah siap sekolah minggu? Coba kalian mau lihat. Ih, keren, semua pada udah siap ya sekolah minggu. Kalau gitu, kita sama-sama nyanyi yuk. Kita mau yang satu lagu judulnya Hari Ini Harinya Tuhan. Semua pada bisa kan? Yuk, kita nyanyi ya. Sambil tepuk tangan boleh. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, pakai gerakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay! Hebat semua adik-adik ya, nyanyinya keren semuanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita mau lipat tangan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih boleh bersekolah minggu. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita, kami mau memuji nama-Mu. Kami mau menjadi anak yang baik yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagu ini judulnya With Jesus in My Vessel. Jesus, tahu ya, Tuhan Yesus ya. Vessel itu kayak kapal adik-adik. Jadi kalau with Jesus in my vessel artinya kalau Tuhan Yesus ada di kapal kita. Nih anggapannya kita lagi berlayar gitu ya di laut. Kalau Tuhan ada selalu bersama kita akan tenang, kita bisa tersenyum walaupun ada badai, kita tidak akan takut karena ada Tuhan Yesus sama kita. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum pernah. Kita coba dulu nyanyi yang lebih pelan, nanti habis itu kita nyanyi lebih cepat. Oke? With Jesus in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Jesus in my vessel, I can smile at the storm as we go sailing home. Kanan. Sailing, sailing home, sailing. When Jesus in my vessel, I can smile at the storm as we go sailing home. Kita coba lebih cepat yuk. Siap? With Jesus in my vessel. With Jesus in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Jesus in my vessel, I can smile at the storm as we go sailing home. Kanan. Sailing, sailing home. Kiri. Sailing, sailing home. Jesus in my vessel, I can smile at the storm as we go sailing home. Tanya sekali lagi yuk. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Udah pada bisa nih pasti. Yuk, yang semangat ya gerakannya. With Jesus in my vessel, I can smile at the storm,
Smile at the storm, smile at the storm. With Jesus in my vessel, I can smile at the storm. As we go sailing home. Kiri. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. When Jesus in my vessel, I can smile at the storm. As we go sailing home. Yeay! Hebat-hebat semua adik-adik nyanyinya ya. Wah keren, tadi pada gerak semua. Nah adik-adik, hari ini kita akan dengar satu cerita nih adik-adik. Masih ada hubungannya sama kapal dan berlayar. Nah seperti apa sih ceritanya? Nah sebelum kesana, karena ini mau tanya nih, adik-adik pernah gak sih merasa takut? Misalnya nih takut dapat nilai jelek gitu ya misalkan, atau takut ditinggal sama papa mama sendirian di rumah, atau mungkin takut gelap. Ada yang takut gelap di sini, atau mungkin ada yang takut naik pesawat. Takut macem-macem ya adik-adik, bisa macem-macem. Mungkin ada yang takut ular. Serem ya. Wah, tapi ada ya, siapa yang pernah takut? Coba kalian mau lihat. Nah, kita semua mungkin pernah takut ya adik-adik ya. Nah, terus gimana sih Kak caranya gitu? Atau mungkin gimana biar nggak takut? Atau terus kalau udah takut terus aku harus gimana? Nah adik-adik gak cuman kita nih yang takut, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah takut. Nah itu ada ceritanya tuh, nanti bakal diceritain sama Kak Yahya. Nanti adik-adik denger ya ceritanya tuh masih ada hubungannya sama tadi yang kapal. Nah sekarang Kak Nanin mau ngajakin kita nyanyi satu lagu lagi. Lagu ini judulnya Kapalku Miring. Wah judulnya Kapalku Miring. Nah ini ceritanya adalah kalau kita ada di kapal yang miring, udah hampir tenggelam, tapi kalau Tuhan Yesus bersama dengan kita tetap merasa tenang. Kita belajar bareng-bareng ya lagu ini ya. Ya kita nyanyi ya. Judulnya Kapalku Miring. Ada gerakannya ya. Adik-adik ikutin. Oke? Kita belajar bersama-sama pelan-pelan. Hebat adik-adik semua. Nah ya, nanti kita akan dengar nih ceritanya seperti apa sih waktu para murid ketakutan. Nanti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita mau dengar ceritanya bareng-bareng nanti ya. Nah sebelum itu kita mau melakukan apa? Ada yang inget gak? Ayo sebelum cerita kita biasanya ngapain ya? Persembahan, betul banget. Yuk adik-adik siapkan ya persembahannya. Disiapkan amplopnya, nanti boleh dititipkan ke papa mama, tapi sekarang siapkan dulu amplop persembahannya, oke? Kita mau nyanyi bareng-bareng satu lagu lagi buat persembahan ini. Selama persembahan kita mau nyanyi lagu Jangan Kamu Khawatir. Wah pasti udah pada tahu semua ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan
tidak khawatir. Oke, bisa ya? Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, adik-adik persembahannya seperti biasa boleh dititipkan ke papa mama atau kakak pengasuh ya. Nah, sekarang kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu selama ini kepada kami. Terima kasih Engkau selalu menjaga kami. Tuhan, ini persembahan kami. Berkatilah dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan cerita. Tuhan yang berkati Kak Yahya yang akan membawakan cerita. Tuhan juga berkati kami semua yang akan mendengarkannya, supaya cerita ini bisa menjadi berkat untuk kami semua, bisa membuat kami jadi anak yang lebih baik, yang lebih takut akan Tuhan, yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik siapa yang udah siap dengar cerita? Wah, semua udah pada siap nih ya. Kalau gitu kita langsung aja dengar ceritanya yuk. Yuk, kita langsung dengar ceritanya yuk. Kak Yahya. Adik-adik, good morning semuanya. Happy Sunday. Hey, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Sama kakak juga sehat. Wah, senang sekali kayaknya bisa ketemu kalian lagi melalui YouTube channel kita. Hari ini melalui ibadah kita di sekolah minggu GKI Pastor. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Wah, masih ada yang ingat nggak? Kuasa Tuhan yang udah kalian dengar ceritanya apa aja? Apa? Yang waktu itu pernah dengar ditanya air menjadi, iya betul, ada air menjadi anggur. Terus apa lagi yang kalian ingat yang baru minggu kemarin tuh, minggu lalu apa? Oh betul sekali, 5 roti dan 2 ikan ya. Nah hari ini aku juga mau cerita tentang kuasa Tuhan yang keren banget. Kamu udah siap belum? Nah kalau udah siap, sekarang siapin Alkitabnya yuk. Alkitabnya siapin. Kita buka cerita hari ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Oke? Kita siap ya, semuanya siapkan. Nanti dengarkan ceritanya. Oke? Yuk, semua duduk yang manis. Pada suatu hari, setelah Yesus berkhotbah pada banyak orang, saat itu hari sudah sore, lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mereka berangkat bersama Yesus menggunakan perahu dan diikuti perahu-perahu lainnya. Di perjalanan, Yesus merasa lelah dan dia tidur. Dan saat dalam perjalanan itu, tiba-tiba langit mulai mendung. Dan seketika itu juga, ombak mulai menderu-deru masuk ke dalam kapal mereka. Angin mulai sangat dahsyat bertiup. Lalu mereka menjadi takut dan khawatir. Murid-murid membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun dan dia menghardik angin dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu seketika itu juga angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata pada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Mereka pun menjadi takjub dan saling bertanya satu dengan yang lain, "Siapakah dia sehingga angin dan danau ini taat kepadanya?"
Oke, adik-adik, keren banget kan? Wow banget kan? Wah, gila, luar biasa. Tuhan Yesus itu emang amazing ya, hebat banget. Dia bisa meredakan badai yang begitu hebat cuman dengan 2 kata. Keren ya? Diam, tenanglah. Wah, kalian bisa nggak? Kakak juga nggak bisa. Yesus cuma bilang, diam, tenanglah. Badai itu langsung diam, dan sesaat itu juga terang benderang. Wow, keren banget adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini tema kita itu aku ditemani dan ditolongnya. Apa kaitannya sama yang tadi? Keajaiban atau kuasa Tuhan yang tadi. Apa itu? Nah, hari ini kita belajar. Ada 3 poin yang kita belajar. Yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang powerful. Betul ya adik-adik ya? Dia adalah pribadi yang luar biasa. Ya, ketika kalian mendapat sebuah masalah, ya, jadi ketika kalian mendapat masalah, kalian takut, seperti tadi murid-murid dia takut pada saat ada badai. Jadi badai itu menceritakan masalah. Kita semua adik-adik pasti pernah ketemu yang namanya masalah. Jadi ketika kita ada masalah, wajar kita takut, wajar kita cemas, ya. Tapi adik-adik ingat ada satu hal, yaitu mintalah pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tadi apa? Powerful. Coba katakan sama-sama. Powerful, yes. Nah, itu poin yang pertama. Kita semua pernah kena masalah, kita semua pasti akan dapat masalah apapun itu dalam hidup kita, tapi tetaplah meminta pertolongan pada Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dari cerita tadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya. Meskipun seakan-akan Tuhan Yesus tidur tadi ya, Tuhan Yesus tadi tertidur dan dia tenang ketika ada badai. Kenapa? Di situ Tuhan Yesus percaya bahwa badai itu pasti berlalu. Dan ketika murid-murid tadi berteriak seperti itu ya, yang meminta pertolongan Yesus, apa yang terjadi? Yesus diam? No, dia langsung bangun dan dia langsung menghardik badai itu. Dia bilang, diam, tenanglah. Nah, ini kita belajar, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia justru selalu menemani dan menolong kita. Yes. Nah, adik-adik, dan dia tidak pernah membuat kita menjadi tenggelam atau celaka seperti murid-murid tadi ya. Di sini menceritakan bahwa kapal itu tidak sampai tenggelam adik-adik. Ya, kapal itu selamat dan justru malah Tuhan membawa kedamaian di situ. Yes. Kemudian yang ketiga adik-adik, Yesus itu mengingatkan kita. Dari cerita tadi, dia mengingatkan murid-muridnya. Ketika dia bangun, apa? Yesus menegur murid-muridnya di ayat yang ke-40. Yuk kita baca yuk. Adik-adik boleh ambil kitabnya. Kita lihat di ayat 40, Yesus mengatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wah, adik-adik, di sini Yesus mengingatkan kita untuk kita selalu percaya, nggak perlu takut. Ada masalah, kalian nggak perlu takut. Percayalah, Tuhan Yesus pasti menolong. Ya, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia pribadi yang powerful, dia pribadi yang luar biasa. Ya, so adik-adik, ketika kalian mendapat masalah, ya, janganlah kalian lari, tapi kalian berserah pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan pasti akan menolong adik-adik semuanya. Ya, nah adik-adik, yuk kita sama-sama katakan yuk. Kamu ada satu kalimat yang kita akan ucapkan sama-sama, oke? Yuk, udah siap? Oke, sama-sama ya. Percayalah, karena aku selalu ditemani dan ditolong Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, percayalah karena aku selalu ditemani dan ditolong Tuhan Yesus.
Yes, great. Keren kalian semuanya. Oke adik-adik, nanti setelah ini kita mau ada aktivitas bersama ya di rumah kita masing-masing. Ya, nanti kita akan melihat tayangan klip untuk kita membuat perahu ya, kita membuat mengingat perahu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan pernah berkuasa ya. Di atas sebuah perahu itu dia berkuasa untuk menghentikan badai pada saat itu ya. Nanti adik-adik boleh mengerjakannya, dibantu orang tua juga boleh. Kita akan buat origami bersama, oke? Dan nanti di perahunya itu ya, di badan perahunya nanti kalian tulis statement tadi. Percayalah karena aku ditemani dan ditolong oleh Tuhan Yesus. Tulis itu ya, jangan lupa ya. Oke adik-adik, yuk sebelum kita lanjutkan aktivitas, kita mau berdoa dulu yuk. Kita akan menutup ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menemani kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu percaya sama Engkau. Kami mau selalu ikut sama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, biarkan firman hari ini, cerita hari ini boleh tertanam dengan baik di anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu ini. Dan Tuhan, sebentar kami mau lanjut ke aktivitas, sertai kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah online ini boleh berlangsung dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.